Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai usaha baru saya. Dan semoga melalui video ini teman-teman bisa terinspirasi dan bermanfaat sehingga bisa mendapatkan passive income ataupun pendapatan tambahan dari usaha yang mungkin teman-teman bisa lakukan juga. Silahkan simak video berikut. Halo semuanya, nah saat ini saya lagi di kebun cabai saya. Dan ini adalah usaha baru saya. Saat ini saya lagi di kampung, enggak di Jakarta, jadi bisnis online yang saya jalanin lagi di handle oleh tim saya di sana. Dan di sini saya lagi membuka usaha baru, yaitu usaha cabai perkebunan, dan ada kolam ikan juga, lele, nilam, dan ikan mas. Pertama saya akan membahas usaha bisnis cabai yang saya jalani, dimana dalam memulai usaha cabai ini sudah lama, jadi makanya saya agak sedikit lama tidak upload video terbaru sebab karena saya banyak kesibukan dalam memulai usaha ini. Nah ini hasilnya, makanya saya sekarang sudah bisa memberikan informasi buat teman-teman semua karena saya sudah mencoba dan berhasil, makanya saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman supaya juga teman-teman semua bisa mendapatkan ya ilmunya ataupun dapat manfaat dari apa yang saya bagikan ini. Nah, dalam bisnis cabai di sini saya menggunakan media polybag dan modalnya tidak mahal banget ya. Yang penting modal pertama adalah keberanian, modal kedua yaitu bisa mengambil resiko ya, dan modal ketiga baru uang. Nah, uang yang saya gunakan ketika saya memulai usaha ini hanya kurang lebih 700.000 ya, semua pupuk ya, bahkan saya beli juga tanahnya sebagian karena saya suruh orang untuk cari sama saya tanahnya yang saya masukin ke dalam polybag. Mungkin nanti saya akan bagikan juga videonya ketika saya memulai meracik tanah ini, kemudian saya mulai pembibitan hingga mulai tumbuh dan membesar, dan hingga saat ini saya sudah mulai panen. Sudah hari ini ke 5 kali panen. Jadi teman-teman boleh lihat ini pada merah-merah semua sebenarnya. Nah, dan bentar lagi kita akan panen. Sekali dalam 2 hari saya melakukan panen, dan hasil panen ini dari 4 kilo sampai 5 kilo. Nah, luas tanah yang saya kelola ini tidak luas banget karena ini persis sebelah rumah. Beda di tempat lain yang saya kelola juga, ini hanya khusus yang sebelah rumah. Jadi tidak begitu luas, namun di sini muat 400 batang pohon cabai. Kemudian saya juga memiliki mentimun, dan bahkan hasil dari mentimun saja sudah bisa menghasilkan 700.000 lebih hanya dari buah timun yang saya jual. Dan masih ada pohon timunnya pun walaupun sudah mulai mati karena udah lama, dan mungkin saya akan nanti kembali nanam setelah ini mati semua tanamannya. Nah, teman-teman boleh lihat dulu, kita jalan-jalan dulu, kita cek dulu. Ini timun saya yang sudah mulai mati, dan ini nanti akan saya gantikan dengan bibit baru. Oke, kita lihat dulu. Ini pemandangannya guys. Ya, di sana ada tim saya yang ngebantu juga. Ini teman-teman boleh lihat, ini semen dasarnya, bahkan ini semen. Nah teman-teman, sebenarnya ini bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan ya, nggak harus luas-luas lah ya. Di sini saya nggak begitu luas yang sebelah rumah, namun bisa menghasilkan ya. Hasilnya saya sudah mencapai 1.500.000 loh ya, dari awal panen ya sampai saat ini, mentimun plus cabai. Kemudian ini panen kelima cabenya, ini sudah mulai panen lagi. Dalam 2 hari saya melakukan panen. Kemudian di kebun saya yang lain nanti akan saya perlihatkan, nanti saya akan buatkan video khusus buat teman-teman semua. Oke.
Ini kita lihat ya, pohon cabenya bagus banget. Lihat, buahnya lebat karena perawatannya juga lumayan bagus. Saya belajar ini dari YouTube, jadi nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang mentoring. Saya belajar dari YouTube, cari tahu, dan kebetulan keluarga saya kan petani, jadi saya banyak nanya juga. Jadi orang tua ngebantu ya, cari tahu juga. Walaupun sebelumnya belum pernah punya usaha cabai ini begini, namun karena keberanian saya coba memulai dan mereka ngebantu saya, dan akhirnya inilah hasilnya. Jadi teman-teman boleh lihat, buahnya padat sekali. Wow, udah mulai memerah. Nah, sore ini kita akan mau panen. Oke. Teman-teman boleh lihat. Wow, dari bawah ini cabai besar. Wow, padat sekali, guys. Oke. Nah, inilah panen besar saya. Yang tadi itu cabai rawit, ini cabai besar. Teman-teman boleh lihat pada merah-merah semua, merah merona. Wow. Kemungkinan besar saya bisa dapat 6 kilo lagi nih. Karena lebih banyak yang udah matang, udah siap panen. Oke. Nah, itu buah cabai saya. Jadi sangat gampang, nggak makan banyak biaya juga. Ya bahkan saya gaji orang sebenarnya ini. Ini, sini dulu, sini sih. Nah, ini yang ngebantu saya, ponakan saya sendiri. Saya gaji dia untuk ngebantu nyiram, ngasih pupuk. Sini dulu. Sini. Coba kamu lihat kamera. Nah, ini dia ponakan saya yang suka ngebantu. Saya tiap hari saya kasih uang jajan untuk bisa kerja sama saya, dan di tempat lain ada yang bisa menghandle juga. Nah, kita nggak perlu sebenarnya kerja sebagai petani, karena banyak yang bilang ke saya, kamu udah S2 pulang kampung tahu-taunya cuman usaha cabe, ngapain? Bukannya udah berpendidikan tinggi harusnya kerjanya di kantor. Saya bilang, ngapain? Orang berpendidikan tinggi itu nggak mungkin kerja sama orang dong. Seharusnya bisa mandiri. Ya, seharusnya bisa mandiri, punya usaha, itu akan lebih baik. Karena usaha sendiri itu walaupun tidak menentu hasilnya, tapi setidaknya pendapatannya itu lebih besar daripada gaji bulanan yang mungkin udah ditentukan mungkin 10 juta kalau saya udah S2 ya. Tapi dari hasil ini lebih besar hasilnya dari gaji bulanan kalau seandainya saya kerja di kantor. Apalagi saya punya usaha bisnis online, terus saya kembangkan ya melalui usaha kebun cabai, bahkan saya ada rencana mau kembangkan lagi, nambah seperti sayur-sayuran, kemudian mentimunnya juga saya bakal kembangkan lagi. Karena nggak hanya ini khusus, mungkin teman-teman boleh lihat lah, ini luasnya nggak begitu luas lah, ini hanya 400 batang pohon cabai, namun bisa menghasilkan setiap dalam 2 hari kurang lebih 300.000 dalam 2 hari hasil panen cabenya doang, belum mentimun. Nah, belum lagi di tempat lainnya, karena saya punya di tempat lain. Nanti saya akan buatkan video khusus di tempat yang lebih luas lagi. Ini hanya di sebelah rumah, nanti akan saya buatkan videonya. Bahkan kolam ikan yang saya sudah mulai, namun kolam ikannya belum bisa panen, jadi saya nggak bisa berbagi pengalaman di sana. Hanya dari awal saya udah mulai pembibitan, tebar bibit. Oke, setelah tebar bibit, kemudian sekarang dalam masa 2 bulan saya jalanin dan belum bisa menghitung keuntungan apakah menguntungkan atau enggak. Nanti saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Semoga juga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua dan bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Bahkan medianya pun ada yang terpal, ada yang langsung tanah, ada yang pakai semen, ada yang dalam kulkas bekas saya gunakan.
awalnya saya itu dari kulkas bekas loh, dari kulkas bekas ya. Saya coba 500 ekor, kemudian udah dalam 1 bulan mulai ada perkembangan, kemudian saya pindahin ke tempat yang lebih itu karena saya selalu sortir dalam 2 minggu. Namun karena belum ada hasilnya, nanti saya nggak akan bisa berbagi pengalaman di sana. Cuman saya akan tunjukkan videonya buat teman-teman semua ya, lele saya, ikan saya. Dan ini adalah pohon cabai yang sebelah rumah, nanti yang di kebun yang lebih luas nanti saya akan bagikan. Semoga ini bisa memberikan pengalaman buat teman-teman semua dan terinspirasi. Sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf ya kalau selama ini saya tidak banyak upload video, sebab saya banyak kesibukan di kampung ya. Saya tidak di Jakarta, banyak kesibukan, saya lagi membuka usaha baru. Dan doain saja semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa tentunya membantu orang banyak. Sekian, terima kasih.